Murid-muridnya melawan. Murid-muridnya menyerang. Bukan mereka tidak mampu mengklarifikasi. Bukan mereka tidak mampu membela diri. Bukan mereka tidak mampu melindungi gurunya pada saat itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu, dia mampu, dia sudah menyiapkan senjata. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Muridnya menyerang para pasukan pada saat itu dan memotong telinganya. Tetapi justru Yesus menyembuhkan prajurit tersebut. Kalau kita saat ini, saudara, justru buru-buru kita menyembuhkan, buru-buru kita membalut atau mengampuni, justru kita yang ada menyukuri orang yang menyerang kita. Justru kita mungkin bangga dan bahagia kalau orang yang menyerang kita, orang yang menjelek-jelekan kita, dia mengalami celaka, dia mengalami bahaya. Tapi Yesus di sini mengajarkan kepada kita, dia melihat bagaimana memberikan teladan kasih. Dia memberikan contoh bagaimana mengampuni orang-orang yang bersalah. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara dihianati, ketika saudara difitnahkan yang jahat, ketika saudara mungkin dibully, dijelek-jelekan? Saudara, begitu banyak orang mungkin tidak sanggup menahan dan mungkin mereka akan membalasnya atau mengklarifikasi atas segala perlakuan yang tidak adil yang dia terima atas dirinya yang tidak pernah dia lakukan. Kalau kita melihat situasi seperti ini, mengingatkan kepada kita bagaimana pada saat masa-masa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia diserahkan, di mana pada saat itu ada salah satu muridnya yang berusaha, yang pada saat itu menjual dia dan justru mengkhianatinya. Tetapi apa yang kita dapati, yang kita pelajari dari kejadian, dari kisah di mana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat itu. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 47 sampai 51, saudara. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi justru dia dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Sungguh yang kita pelajari di sini, ketika ia dikhianati, berusaha dia pada saat itu diserahkan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak menyerangnya sedikit pun. Bagaimana dengan kehidupan saudara kalau saudara pada saat ini, saudara mungkin dibully, mungkin saudara dikhianati, mungkin saudara diserang, saudara difitnahkan yang jahat, saudara mungkin diperlakukan dengan tidak adil. Apakah saudara bisa menunjukkan sikap perilaku seperti Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus tidak melawan. Tuhan Yesus Kristus tidak membela diri pada saat dia diserahkan dan dikhianati oleh Yudas muridnya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan saudara pada saat ini? Begitu banyak media sosial yang begitu sangat cepat. Ketika berusaha menjatuhkan seseorang, itu begitu dengan cepat merebak. Begitu dengan cepat tersiar kemanapun juga. Kalau kita membalasnya, berarti kita tidak bisa mempraktekkan pribadi Kristus dalam diri kita. Ketika kita berusaha membela diri kita, ketika kita berusaha melawan mereka, ketika kita berusaha mengklarifikasi mereka, sebenarnya kita belum bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita memang pengikut Kristus, seharusnya kita meneladani pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, ketika dikhianati sama musuhnya, tapi apa yang dilakukan? Justru dia mengasihinya.
Murid-muridnya melawan, murid-muridnya menyerang. Bukan mereka tidak mampu mengklarifikasi, bukan mereka tidak mampu membela diri, bukan mereka tidak mampu melindungi gurunya pada saat itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu, dia mampu, dia sudah menyiapkan senjata, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Muridnya menyerang para pasukan pada saat itu dan memotong telinganya, tetapi justru Yesus menyembuhkan prajurit tersebut. Kalau kita saat ini, saudara, justru buru-buru kita menyembuhkan, buru-buru kita membalut atau mengampuni, justru kita yang ada menyukuri orang yang menyerang kita. Justru kita mungkin bangga dan bahagia kalau orang yang menyerang kita, orang yang menjelek-jelekan kita, dia mengalami celaka, dia mengalami bahaya. Tapi Yesus di sini mengajarkan kepada kita, dia melihat bagaimana memberikan teladan kasih. Dia memberikan contoh bagaimana mengampuni orang-orang yang bersalah. Karena yang dia lihat bukan kehidupan pada saat ini, tapi yang dia lihat bagaimana berusaha menyelamatkan orang yang memusuhi dia supaya orang ini bisa diselamatkan. Bagaimana dengan kita, saudara, ketika ada orang menyerang kita, ketika ada orang menjelekkan kita? Apakah kita selalu membela diri kita? Bisakah kita mempraktekkan seperti yang Yesus praktekkan? Ingat, saudara, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita berjuang, berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus, berarti kita harus bisa mematikan keegoisan kita, mematikan kesombongan kita. Mungkin kita tidak punya harga diri, mungkin kita direndahkan, mungkin kita difitnahkan yang jahat, tetapi apa yang dicontohkan yang harus kita teladani dari Yesus? Kita tidak membela diri sedikit pun. Kita tidak memusuhi mereka. Kita tidak membenci mereka, tetapi justru kita harusnya mengampuni dan mendoakan mereka supaya dia sadar, supaya dia melihat bahwa ada kehidupan kekal yang harus dia hadapi nanti. Ada pengadilan tahta Tuhan yang harus dijalani bersama-sama. Kalau kita membela diri, berarti kita belum bisa mempraktekkan pribadi Kristus dalam diri kita. Kalau kita membela diri kita, berjuang mati-matian, menyuruh orang membela diri kita, justru kita belum bisa membuktikan pribadi siapa yang ada dalam diri kita. Yang ditunjukkan adalah bagaimana kita tidak mau kehilangan harga diri. Yang ditunjukkan adalah bagaimana kita tidak mau nama baiknya tercoreng. Saudara, saat Yesus difitnahkan yang jahat, saat dia dikhianati murid-muridnya, dia tidak berusaha untuk membela harga dirinya. Karena dia tahu, saat dia kehilangan harga dirinya, maka dia bisa menunjukkan kepada murid-muridnya dan pada kita semua bahwa ada kehidupan kekal. Dia bisa menunjukkan kasih itu tanpa batas. Dia bisa menunjukkan kasih yang dia berikan, yang dia teladani kepada kita, bahwa kasih yang tanpa syarat. Walaupun itu musuh sekalipun, tapi dia bisa mengasihinya tanpa syarat. Walaupun mungkin musuh itu masih tetap membencinya, tapi dia berusaha dan dia mencontohkan mengasihinya. Tidak harus menuntut dia minta ampun, tidak harus menuntut dia terlebih dahulu untuk minta maaf, tapi dia mengampuninya tanpa syarat. Kita harus bisa mempraktekkan seperti ini, saudara. Di zaman sekarang ini, di mana dunia sesuai firman Tuhan semakin lama semakin jahat, justru saudara dan saya, kita harus berjuang mempraktekkan bagaimana bisa mengasihi Tuhan, mengasihi dengan sikap yang Tuhan sudah contohkan kepada kita, di mana dengan sesama kita bisa mempraktekkan kasih itu. Kasih yang tanpa syarat kepada Tuhan kita ketika kita mengasihi Dia, justru seharusnya kita tidak menuntut dari orang lain supaya dia tidak merendahkan kita. Tidak menuntut dari orang lain supaya dia tidak memfitnahkan kepada kita yang jahat. Tetapi justru ketika ada orang yang jahat sama kita, berlaku tidak adil sama kita, tetapi kita mengasihi dia tanpa syarat. Walaupun dia mungkin masih menjelek-jelekan kita, walaupun dia mungkin masih memfitnahkan kita yang jahat di luar sana, tetapi justru kita mengampuninya. Karena kita tahu, kita yang sudah belajar kebenaran, kita yang sudah mengerti kebenaran, bahwa ada kehidupan kekal, di mana kehidupan kekal ini ada kehidupan kekal di dalam api yang neraka, api yang kekal, dan ada kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memang mau masuk di langit baru dan bumi yang baru, di kehidupan kekal, kita harus bertanggung jawab bagaimana mengampuni mereka. Mereka memperlakukan kita tidak adil, tetapi kita mengasihi mereka.
mendoakan mereka supaya mereka pikirannya terbuka. Ketika kita mengasihi dia, dia bisa melihat bahwa kita difitnahkan, diperlakukan dengan tidak adil, tetapi kita tidak membalasnya yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kita membalas yang jahat dengan kasih yang dari Tuhan yang tanpa syarat, saudara. Ini yang membuat orang akhirnya bisa luluh hatinya. Ini yang membuat orang terbuka pikirannya, pengertiannya, bahwa masih ada kasih yang tanpa syarat yang bisa dipraktekkan oleh murid-murid Kristus, yaitu saudara dan saya. Mari saudara, kita praktekkan pribadi Kristus dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.